Assalamualaikum Sobat Muslim. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membahas 7 mukjizat Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam putri Imran, keturunan Nabi Daud alaihissalam. Ada beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam diantaranya bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta, mampu berbicara saat masih bayi, dan paling utama yakni kitab Injil sebagai pedoman bagi umatnya saat itu. Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 nabi dan rasul yang berpredikat ulul azmi atau nabi yang diberikan keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah karena kebebalan umatnya. Namun, bukti-bukti kenabian dan hujah kuat berupa kitab Injil yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam belum menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka tetap mendustakannya dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa hingga mengusirnya dari tempat kelahirannya. Puncaknya, orang-orang Yahudi melakukan makar dengan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa itu terekam dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Berikut 7 mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, berbicara saat masih bayi. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Mula-mula kalimat yang diucapkan Isa ialah menyucikan zat Tuhannya dan membersihkannya dari sifat beranak. Kemudian mengukuhkan eksistensi dirinya sebagai hamba Allah. Kalimat ini dimaksudkan membersihkan nama ibunya dari tuduhan berzina yang dilontarkan oleh kaumnya. Kedua, kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil sebagai hujah atas kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi." Disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam hafal kitab Taurat dan kitab Injil yang diturunkan kepadanya. Ketiga, menciptakan burung dari tanah. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam lainnya yakni diberikan kemampuan oleh Allah dengan menciptakan burung dari tanah liat. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu tanda dari Tuhan kalian, yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah sebagai bentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Nabi Isa alaihissalam membuat sebuah patung berupa seekor burung. Kemudian ia meniup patung burung itu, maka dengan serta-merta patung itu menjadi burung sungguhan dan dapat terbang dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijadikan untuknya sebagai mukjizat yang menunjukkan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Keempat, menyembuhkan orang buta. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam lainnya yakni mampu menyembuhkan orang buta yang sejak lahir tidak bisa melihat. "Dan aku menyembuhkan orang yang buta." Quran Surat Al-Imran ayat 49. Kelima, menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam juga diberikan mukjizat mampu menghidupkan orang mati. "Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah." Quran Surat Al-Imran ayat 49. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam di masanya terkenal ilmu ketabiban dan ilmu biologi. Maka Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat yang tidak ada jalan bagi seorang manusia pun untuk dapat menirunya, kecuali jika diperkuat oleh Tuhan yang membuat syariat. Karena bagaimana mungkin seorang tabib dapat mampu menghidupkan orang yang telah mati, atau menyembuhkan orang yang buta dan yang berpenyakit sopak, serta membangkitkan orang yang telah dikubur.
yang seharusnya baru dapat bangkit dari kuburnya di hari kiamat nanti, yaitu hari pembalasan. Keenam, mengetahui rahasia. Nabi Isa alaihissalam mengetahui rahasia yang tersimpan di setiap rumah orang pada masanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di dalam rumah kalian." Artinya, aku akan menceritakan kepada kalian semua yang dimakan oleh seseorang di antara kalian sekarang dan apa yang disimpan olehnya di dalam rumahnya untuk keesokan harinya. Ketujuh, menurunkan makanan dari langit. Mukjizat Nabi Isa berikutnya yakni menurunkan makanan dari langit. Hal ini terjadi ketika para pengikutnya yakin bahwa Hawariyun kehabisan bekal makanan, lalu mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar berdoa kepada Tuhannya untuk mendatangkan makanan. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, 'Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?' Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kalian orang yang beriman.' Mereka menjawab, 'Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.' Isa putra Maryam berdoa, 'Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.' Allah berfirman, 'Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.'" Inilah kisah Maidah atau hidangan yang nama surat ini dikaitkan dengannya. Karena itu disebut surat Al-Maidah. Hidangan ini merupakan salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada hamba dan Rasulnya, yaitu Isa alaihissalam. Ketika dia memperkenankan doanya yang memohon agar diturunkan hidangan dari langit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya sebagai mukjizat yang cemerlang dan hujah yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ketujuh mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Semoga dari informasi ini dapat kita tarik pelajaran hingga mempertebal keimanan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi yang dapat disampaikan pada video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.